Keruntuhan Suriah hanyalah sebuah akselerator. Situasi Suriah berubah drastis dalam semalam. Siapa sebenarnya dalang di balik layar? Apa sih latar belakang mereka? Dan bagaimana masa depan Suriah akan berkembang? Mari kita simak hari ini. Runtuhnya rezim Assad yang tiba-tiba menandai perkembangan yang mengejutkan dalam konflik Suriah yang telah berlangsung selama 14 tahun. Yang dimulai dengan tindakan keras rezim terhadap protes anti-pemerintah pada tahun 2011 di puncak Arab Spring. Kecepatan kemenangan pemberontak telah menyoroti keberhasilan pemimpin kelompok HTS, Abu Muhammad al-Jolani, dalam menopang pemberontakan yang tampaknya terpojok di benteng terakhirnya di Suriah Barat Laut. Hal itu juga mengungkap kelemahan rezim Assad dan betapa bergantungnya mereka pada dukungan dari Iran dan Rusia, yang pada saat genting tidak kunjung datang. Tanpa ada rencana sebelumnya, mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, tiba-tiba datang mengunjungi China kemarin. Ini menunjukkan bahwa situasi di Timur Tengah sekarang menjadi sangat tegang dan krisis. Kira-kira apa yang akan dibahas Dmitry Medvedev dalam kunjungan kali ini? Poin pertama adalah situasi di Suriah. Seperti diketahui bahwa Suriah adalah wilayah pengaruh Iran dan Rusia di Timur Tengah. Sebenarnya, dua negara ini lebih dipimpin oleh Rusia. Ini adalah pangkalan terbesar Rusia di Timur Tengah. Baik Rusia ingin mempertahankan kepentingannya di Timur Tengah, maupun mencoba untuk memperluas pengaruhnya ke Afrika Selatan. Mereka tidak bisa lepas dari Suriah sebagai titik strategis. Perlu diingat bahwa dunia ini tunduk pada kekuatan, bukan kebaikan. Rusia adalah negara besar penghasil energi dan gas alam. Begitu juga dengan negara-negara di Timur Tengah. Meskipun ada persaingan, namun kedua belah pihak bekerja sama dengan baik. Kenapa? Karena Rusia memiliki kekuatan militer di sana. Dengan kekuatan militer, orang akan lebih menghormati Anda. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan negara-negara Timur Tengah memiliki kontrol besar terhadap harga minyak dunia. Tetapi sekarang, kehancuran Suriah telah mengacaukan rencana Rusia. Jika kekuatan militer Rusia diusir dari Timur Tengah, negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah akan harus menghadapi tekanan militer dari AS sendirian. Ini adalah sinyal yang sangat berbahaya. Bisa dipastikan negara-negara Timur Tengah tidak bisa menahan tekanan Amerika. Kemungkinan besar, Trump akan memutuskan produksi minyak di Timur Tengah yang akan mempengaruhi harga minyak global. Timur Tengah tidak ada pilihan, karena kekuatan militer Rusia telah hilang dari sana. Meskipun Presiden Putin menerima Presiden Suriah Bashar al-Assad, namun dia pasti sangat marah. Kekalahan Suriah merupakan pukulan berat bagi strategi global Rusia. Kekalahan Suriah juga berdampak besar pada strategi Belt and Road China. Hukum rimba di Timur Tengah sangatlah mencolok. Yang memiliki kekuatan lebih besar akan diikuti. Jika Anda tidak memiliki kekuatan militer, Anda tidak akan dihormati. Negara-negara yang lemah terpaksa takluk dan hanya bisa mengikuti negara yang lebih kuat. Meskipun hari ini hubungan China dengan negara-negara seperti Arab Saudi sangatlah baik. Tetapi, jangan lupa, AS yang memiliki pangkalan militer di mana-mana bisa menekan mereka setiap saat. Karena itu, Rusia perlu berdiskusi langsung dan bekerja sama dengan China tentang strategi ke depannya. Kedua belah pihak telah mengalami kerugian dan harus mencari solusi bersama. Poin kedua adalah meningkatnya ketegangan dalam konflik Rusia-Ukraina. Kehancuran Suriah juga berdampak pada perang Rusia-Ukraina. Kekalahan cepat di Suriah memicu semangat tinggi di kalangan AS dan Israel.
dan mereka akan semakin berani dan merajalela dalam mengambil langkah militer. Ketika mereka merasa menang dengan sangat mudah, mereka akan lebih serakah dan bertindak semena-mena. AS dan Israel sekarang pasti berpikir untuk menggulingkan rezim Iran seperti yang mereka lakukan di Suriah. Jika Iran runtuh dan rezim pro-AS naik, perbatasan selatan Rusia akan terancam. Dan proyek Belt and Road China juga akan terputus. Situasi ini mendorong negara-negara barat untuk mempercepat ambisi mereka untuk merebut dan menguasai wilayah tersebut. Jika situasi di Suriah terus berkembang, dunia akan dihadapkan pada perubahan besar di medan perang. Poin ketiga yang perlu dibahas adalah situasi di Asia Pasifik. Sekarang, kehancuran Suriah telah menjadi pemicu untuk mempercepat dinamika di wilayah ini. Aliansi AS Israel terus maju dengan sangat agresif, sementara Rusia menghadapi kekalahan cepat di Timur Tengah. Sementara itu, negara-negara di Asia Tenggara memulai latihan militer besar-besaran yang penuh dengan misteri, meskipun tidak ada pengumuman besar yang dibuat. Situasi di Asia Pasifik juga sangat penting bagi strategi nasional Rusia. Itulah sebabnya, 3 hal inilah yang harus dibahas Dmitry Medvedev dalam kunjungannya ke China kali ini. Kesimpulannya, kehancuran Suriah menjadi tantangan besar bagi Rusia dan China. Aliansi AS Israel dan NATO akan semakin bersemangat dan menyalakan api peperangan lebih lanjut. Sementara itu, Rusia harus mempertimbangkan untuk menarik diri dari beberapa strategi dan menghadapi situasi yang semakin sulit. Bagaimana cara mengubah situasi ini? Tidak ada cara lain. Anda hanya bisa menebusnya dengan kemenangan Anda sendiri. Karena dunia ini adalah hutan belantara yang diatur oleh hukum rimba, di mana semua bangsa hanya menghormati kekuatan, bukannya belas kasihan. Jika Anda ingin orang lain menghormati Anda, jika Anda ingin mempertahankan situasi yang saat ini cukup baik tanpa ada perubahan besar yang tidak diinginkan, maka Anda harus terus meraih kemenangan. Itulah mengapa kali ini China memulai perang dagang secara proaktif, mengeluarkan serangkaian jurus memberikan sanksi kepada AS dalam waktu singkat, bukan hanya bereaksi secara pasif seperti dulunya. Ini adalah cara untuk menunjukkan kekuatan China kepada dunia. Ini adalah suara kemenangan. Dan ini adalah cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia. Namun, itu saja tidak cukup. Jauh dari cukup. Karena pada akhirnya, semuanya harus diwujudkan dalam bentuk kekuatan militer. Oleh karena itu, setelah krisis di Suriah ini meledak, waktu untuk perubahan besar justru semakin dekat. Karena tombol akselerator, situasi global sudah ditekan. Mungkin rencana yang awalnya ingin dilakukan dalam 2 atau 3 tahun lagi, diubah menjadi harus dilakukan tahun ini atau tahun depan. Alasannya sekali lagi, karena tombol akselerator sudah ditekan oleh negara barat. Pemerintahan Suriah Bashar al-Assad runtuh dalam waktu hanya puluhan hari. Bukankah itu sangat cepat? Kedepannya, dunia akan menyaksikan banyak kejadian-kejadian mengejutkan yang lebih cepat lagi. Waktu tidak menunggu. Jika China membiarkan negara-negara barat menyelesaikan masalah mereka dan memiliki kelonggaran, dapat dipastikan mereka akan mengerahkan lebih banyak pasukan dan menciptakan kehancuran ke wilayah Asia.